Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Sehat Pak Ramdan? Alhamdulillah. Ya. Insya Allah Pak Ramdan akan saya supervisi akademik sebelum melakukan observasi saya di kelas tentang pembelajaran yang Pak Ramdan lakukan. Jadi kita melakukan kegiatan praobservasi ya Pak Ramdan ya. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran untuk saya observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Ramdan agar proses supervisi akademik yang akan saya kepada Pak Ramdan bisa berjalan dengan baik. Silakan Bu. Oke Pak Ramdan, Pak Ramdan kan mata pelajaran matematika ya. Insya Allah untuk kegiatan observasi Pak Ramdan materi apa yang dibawa? Untuk materi saya ambil di kelas 12 karena saya mengajar di situ matematika. Materinya adalah dimensi 3, subbabnya tunjukkan titik garis bidang di dimensi ruang. Tentang dimensi 3 ya, di kelas 11 ya. Kelas 12. Kelas 12. Pak Ramdan ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Karena ini berkaitan dengan dimensi 3, terutama harus menyediakan media pembelajaran yang real, maka pembelajaran yang ini saya bantu ya, membantu untuk mengamati, untuk mengembangkan pembelajaran itu, terutama adalah dalam mengelola kelas. Berarti Bapak ini saya membantu mengembangkan dalam apalagi dalam matematika kan pengolahan kelas sangat penting agar pembelajaran itu akan tercapai tujuannya. Oke, itu sudah dapat poinnya Pak. Kemudian Pak, bagian mana yang nantinya Bapak inginkan untuk saya amati? Ada beberapa. Yang pertama yaitu dalam hal mereka untuk berpartisipasi. Partisipasi murid, karena murid sekarang kan ketika ditanyakan oleh guru paham atau tidaknya itu sulit untuk mengungkapkan, mereka hanya diam saja. Itu yang akan mohonkan bantuan dari Ibu untuk saya. Kemudian yang berikut untuk penilaian nanti, tolong diamati seperti apa penilaian yang sebenar-benarnya yang akan diterapkan dalam kelas. Berarti yang nantinya untuk saya amati ada 2 poin Pak ya. Saya bacakan. Yang pertama partisipasi murid dalam proses pembelajaran. Yang kedua tentang penilaian. Ada 2 poin ya Pak ya. Oke, yang terakhir Pak, bagaimana penilaian Pak Ramdan sendiri ya terhadap apa yang akan dikembangkan ini? Kalau penilaian dari saya, itu yang saya harapkan dulu agar Ibu bisa memantau saya di dalam kelas dan memberikan penilaian sebaik-baiknya atau sejujur-jujurnya terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Nantinya ke depan, insya Allah kalau misalkan ada perbaikan, nanti tolong dikoreksi. Nantinya akan saya perbaiki melalui perangkat pembelajaran dan situasi kelas yang akan saya lakukan ke depan. Oke, terima kasih Pak Ramdan. Insya Allah kegiatan supervisi akademik akan berjalan dengan baik. Harapan saya Pak Ramdan tetap itu saja melaksanakan observasinya nantinya, tidak usah ada beban Pak. Karena di sini saya hanya mengamati saja, jadi tidak ada menjas Pak Ramdan. Jadi insya Allah melalui kegiatan supervisi akademik ini ada kegiatan pembelajaran yang nantinya merupakan konsep kita sebagai guru, termasuk saya Pak Ramdan untuk perbaikan pembelajaran kepada murid. Oke, terima kasih Pak Ramdan. Sukses selalu. Insya Allah nanti kita agendakan kapan kesiapan Pak Ramdan akan saya observasi ya. Insya Allah kalau tidak salah Pak Ramdan sudah mengambil saya. Terima kasih Pak Ramdan.
Tadi malam kalian ada yang punya masalah mungkin ya, ada yang tidak bisa tidur, atau ada yang putus dengan pacarnya, atau yang bertengkar dengan orang tuanya. Sehingganya sebelum kita mengawali pembelajaran, kita akan menerapkan dulu pikiran kalian. Ini namanya teknik stop, untuk menghentikan segala aktivitas atau masalah yang kalian hadapi selama semalam ya, karena ini jam pertama untuk pembelajaran matematika. Untuk itu kalian silakan dengarkan video berikut ini. Untuk konsep ini nantinya akan saya tuangkan di LKPD. LKPD saya berbasis online atau berbasis LKPD ya, elektronik LKPD, yang namanya adalah Live Worksheet. Nah, adik-adik bisa lihat di sini saya akan bagi ya satu kelompok bagi tiga. Ini bukan LKPD-nya, tetapi ini adalah kode QR-nya masuk ke LKPD online tersebut. Nah, ada dua halaman di sini adik-adik ya. Halaman yang hanya satu kode itu halaman LKPD elektroniknya ya. Kemudian halaman kedua adalah halaman informasi yang akan kalian dapatkan, baik itu melalui tayangan video ya. Kalau kalian yang suka nonton silakan, atau suka mendengarkan saja, berarti kalian bisa masuk ke kode itu ya, ke kode yang pertama. Kemudian kalau kalian yang suka membaca saja, itu materinya ada di bagian kedua. Silakan dilihat. Jadi konsepnya adalah satu kelompok, yang satunya buka LKPD-nya, yang satunya buka materinya, sehingga selesai dalam waktu yang cepat. Oke. Dan jawabannya langsung dijawab di situ ya. Jawabannya langsung dijawab di situ. Dijawab, semuanya menjawab, bukan hanya satu orang. Silakan. Kalian tidak ada pulsa data? Ya. Catering set. Titik Q terletak di dalam atau di luar dari SR? Jawab. Di luar, di dalam.
Nanti kalian kalau sudah finish ada di situ, kalian finish. Silakan di finish. Kalau sudah, yang lain menulis secara manual. Yang ditulis hanya soalnya saja, gambar baru langsung. Waktunya 7 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ramdan? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Oke baiklah, pada sesi ini kita akan melakukan kegiatan diskusi pasca observasi yang telah Bapak lakukan kemarin. Apa Bapak sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari saya untuk Ya. kita diskusikan Pak? Siap. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak menilai performa Bapak dalam kompetensi yang Bapak sudah lakukan saat observasi pembelajaran kemarin? Kalau penilaian saya, alhamdulillah sekitar 80% udah bisa dilalui melalui sudah mengikuti RPP sebagaimana sintaks yang sudah saya tulis di dalam RPP, dan ada beberapa hal juga yang perlu dikoreksi dalam hal ini, nanti akan dikoreksi oleh Ibu sendiri. Apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Kan sudah saya susun di dalam bentuk RPP. Mungkin ada beberapa hal yang saya lewati dan kurang semangat untuk menyampaikan tahapan demi tahapan tersebut, sehingga untuk mendapatkan yang apa yang saya inginkan dalam RPP tujuan pembelajaran itu masih agak kurang Bu. Ya, itu penilaiannya Bapak sendiri. Iya. Ya. Oke. Pak Ramdan, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang Bapak Ramdan sudah lakukan? Iya. Boleh Pak? Boleh. Oke. Jadi menurut saya Bapak itu sudah melakukan sintaks atau model pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Kemudian pengelolaan kelasnya juga sudah bagus menurut saya. Iya. Kemudian kemarin juga Bapak sudah melakukan penilaian sesuai dengan standar yang ada untuk pengelolaan kelas. Kemudian Bapak juga sudah melakukan seperti pengembangan yang menuju ke teknologi. Kesana juga ada beberapa gebrakan baru. Itu sudah proses sudah bagus Pak. Iya. Bagaimana Bapak mendengar hal ini, yang apa yang saya lakukan, bagaimana Pak? Evaluasi yang dilakukan oleh Ibu sangat membantu saya untuk ke depan nanti seperti apa yang akan saya lakukan di dalam kelas, sehingga ini merupakan bentuk cerminan saya, dan saya tidak bisa melakukan cerminan terhadap diri saya sendiri. Yang melakukan penilaian tersebut adalah orang lain, termasuk Ibu. Terima kasih atas bantuan penilaian yang telah diberikan. Oke Pak, untuk saya lanjutkan ya Pak. Iya. Jadi sudah ada beberapa poin yang menurut saya sudah bagus, Iya. dan dipertahankan. Siap. Kemudian ada beberapa yang belum sesuai Pak ya. Iya. Namun Bapak juga saya juga melihat ada hal yang masih bisa Bapak kembangkan. Contohnya dalam partisipasi siswa itu belum semuanya berpartisipasi. Iya. Gitu. Mungkin Bapak bisa menggali lagi apa yang ada di dalam diri siswanya Bapak, sehingga mereka lebih bersemangat lagi. Padahal Pak Ramdan sudah RPP-nya sudah bagus, tahapannya sudah bagus, menggunakan media ajar yang bagus, kemudian menggunakan juga IT. Nah, ini mungkin lebih motivasi lagi, sehingga mungkin hampir semua nanti siswanya juga nanti partisipasinya juga. Jadi kelihatan semua berpartisipasi, tidak hanya beberapa siswanya saja. Iya. Ya. Iya. Bagaimana Bapak? Bagaimana pendapat Bapak tadi apa yang saya
seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, pendapat Ibu adalah suatu penilaian yang murni, karena itu penilaian dari orang lain adalah suatu penilaian yang bagi saya adalah yang objektif, yang mana kalau misalkan hanya kami yang menilai berarti kayak tidak objektif penilaian yang dilakukan, dan itu merupakan hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh guru dan yang nantinya akan diperbaiki apa hal-hal yang belum dimaksimalkan dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Ramdan. Kira-kira rencana tindakan selanjutnya apa ya Pak Ramdan untuk mengatasi atau memperbaiki hal tersebut? Tindakan selanjutnya itu nanti seperti yang Ibu katakan tadi, mungkin saya akan tambahkan hal-hal yang membuat anak-anak itu tertarik untuk mengungkapkan apa yang belum bisa disampaikan, terutama dalam hal mereka berkomunikasi dengan guru, berkomunikasi dengan antar sesama. Ya. Oke Pak Ramdan, dari diskusi kita tadi ini apa yang sudah terbayang akan Bapak Pak Ramdan bayangkan untuk ditingkatkan lagi, Iya. sehingga performa yang di bagian itu bisa lebih meningkat. Bagaimana Bu? Dari diskusi kita kali ini, Iya. apa yang terbayang di pikiran Bapak untuk lebih ditingkatkan lagi performanya? Yang selain komunikasi itu, Iya. ya yang perlu ditingkatkan, ya mungkin saya lagi meningkatkan referensi saya lagi mengenai bagaimana cara mengatur kelas yang baik, kemudian bagaimana menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan, terutama strategi pembelajaran itu yang sangat penting agar tujuan pembelajaran tercapai. Kira-kira kapan Pak itu dilakukan Pak? Pada pertemuan selanjutnya Bu, karena sudah ada evaluasi dari rekan sejawat itu terutama, di mana hal-hal tersebut harus saya lakukan, harus saya perbaiki secepatnya, karena ini juga untuk untuk kebutuhan belajar siswa itu agar terpenuhi seperti itu. Kira-kira di mana Pak, di kelas mana, atau siapa yang bisa membantu Bapak untuk meningkatkan performa tersebut? Mungkin dengan Ibu lagi yang ingin menilai atau bukan menilai ya Bu, ya melakukan diskusi dengan saya, kemudian mengamati apa yang sudah saya buat dalam FPP, apakah sudah sesuai atau apa aja yang perlu diperbaiki dalam hal pembelajaran yang ada. Kira-kira di mana tempatnya Pak? Kita bisa Masih di kelas yang sama mungkin bisa, atau di kelas yang lain, yang pasti saya mengajarnya kelas 12. mungkin nanti dia tetap di kelas 12. Iya, mungkin kelas 12 di kita kelas. akan untuk meningkatkan perbaiki akan diskusi, mungkin nanti kita cari tempat yang lain Iya. ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak sudah mempercayakan saya untuk akan membantu Iya, Bapak untuk Bu. meningkatkan performa itu. Siap. Jadi dari hasil catatan pengamatan yang sudah kita lakukan, ini saya catat semuanya kemarin di form supervisi akademik Pak ya. Jadi semua apa yang Bapak lakukan sudah saya catat di form supervisi akademik yang telah saya lakukan sebenarnya Pak. Iya. Nah, yang terakhir Pak, apa yang Bapak dapat dari proses ini Pak, dari proses supervisi akademik ini, dari pra observasi sampai pasca. iya, Yang saya dapatkan dari proses dari sekarang. iya. Terima kasih Bu. Yang saya dapatkan itu banyak. Yang pertama adalah ilmu lagi, bagaimana harusnya apa yang saya lakukan menurut saya itu sudah baik, tapi kalau secara pendapat orang lain itu harus ditambahkan apa gitu, harusnya itu juga harus saya lakukan, karena pendapat orang lain juga itu sangat perlu untuk meningkatkan performa kita dalam kelas. Hanya itu saja Pak? Iya. Sudah cukup Pak? Oke. Terima kasih Pak. Iya. Demikian diskusi kita mengenai pasca observasi yang telah saya lakukan, mengenai supervisi akademik yang telah Bapak Iya. lakukan di kelas, yang telah saya lakukan di kelas. Jadi terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Siap, Bu. Insya Allah dari kita sama-sama berdiskusi, berkolaborasi, Iya. tukar pikiran. Tidak ada yang sempurna Pak, saya juga masih Iya. belajar, tapi kita tetap berkolaborasi.